Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, selawase. Halo, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tanpa halangan suatu apapun. Jadi pada video kali ini ya, saya akan sedikit bercerita karena kemarin ada beberapa chat yang masuk lewat WA ataupun Instagram ya, ataupun media sosial lainnya itu ada yang menanyakan, Mas Adil, berapa sih biaya kerja bisa sampai Jepang? Jadi kan nggak bisa saya balas satu persatu ya, jadi ini lewat video ini, setelah ini akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya yo. Sebelum itu saya minta waktunya buat teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini apabila channel ini bermanfaat, like, komen. Saya tunggu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2. Nah, ya, udah, makasih ya, makasih. Makasih. Sekali lagi makasih, terima kasih untuk waktunya. Sempetin buat mampir di channel Adil Priharta atau Berkadil Prihartanto ini. Jadi begini teman-teman, untuk proses pemagangan ke Jepang itu kan dibagi beberapa versi. Setauku yang pertama itu ada jalur IM. Jalur IM ini namanya itu jalur pemerintah, lewat pemerintah. Dan yang kedua itu ada yang namanya itu jalur SO. Jalur SO itu jalur, bisa dikatakan jalur swasta. Dan yang ketiga itu ada jalur seperti apa ya, sekolah. Jadi itu sistemnya kerja di Jepang namanya arubaito. Arubaito itu kerja paruh waktu. Apura yang bahasa Jepangku pletat-pletet deh. Aku juga masih perlu banyak belajar. Jadi saya tahu aja ya. Arubaito itu namanya kerja paruh waktu atau part time. Kalau di Indonesia namanya itu part time, paruh waktu. Itu nanti setengah hari buat sekolah, setengah hari buat kerja, seperti itu. Dan itu setahuku 3 sih, 3 itu yang intinya 3. Dan ada beberapa lagi nanti kalau semisal udah lanjut ke tahap yang lebih tinggi itu ada yang nanti ikutnya visanya itu visanya bukan visa Kensuse, bukan visa Kensuse, tapi visanya itu visa apa namanya, visa kerja. Itu nanti ikutnya program Takutegino juga ada, atau dalam bahasa dalam di Jepang itu kan ada tingkatan bahasa, ada N5, N5, N4, N3, N2, N1. Nah, itu N4 minimal N4 sih. Terus lagi yang tahapan lebih tinggi itu ada yang namanya visa engineer. Visa engineer itu seperti apa ya namanya, bener-bener kerja. Kalau di Indonesia itu ya berarti kayak karyawan lah, pegawai tetap. Dan kalau visa engineer itu gajinya ya lumayan besar. Ya bukan ada saya salah kata, jenengan-jenengan semuanya bisa stalking di YouTube yang lebih apa namanya, lebih lengkap penjelasannya, itu lebih lengkap, ada itu visa engineer. Gajinya itu ya setara sama warga asli sini yang kerja di sini. Nah, kembali lagi ke awal ya. Kak, berapa sih biaya dari awal sekolah sampai berangkat sampai ke Jepang, dan berapa lama kira-kira belajarnya? Itu pengalaman saya kemarin, yaitu sistemnya jadi awalnya seperti apa ya, kita itu masuk LPK sebelum ke Jepang, itu masuk LPK. Kalau mau magang ya magang, ataupun kerja itu maksudnya LPK. LPK ini apa? LPK adalah suatu lembaga, yang lembaga pelatihan kerja lah, singkatannya gitu.
di mana lembaga pelatihan kerja ini menyalurkan tenaga-tenaga dari Indonesia dengan perusahaan yang di Jepang itu. Nanti di situ kita dibimbing, ada senseinya juga. Sensei itu kalau bahasa Jawane yo guru ngono kan, anak gurune. Ono gurune di situ. Awalnya itu kurang lebih kalau buat biaya sekolah rata-rata sih sekarang itu 5 juta. 5 juta buat biaya sekolah. Itu 5 juta kita dibimbing sampai dapat job, benar-benar dapat job. Sampai dapat job itu 5 juta udah free asrama ya. Free asrama, free pembelajaran, kegiatan pembelajaran juga sampai ingin bahasa wong Jawa ya sampai seboyai, sampai benar-benar bisa, sampai benar-benar bosan. Nah, makanya sebelum sebelum kita dapat job nih, sebelum kita tes itu dimanfaatin benar-benar. Di LPK itu dimanfaatin benar-benar ya buat belajar. Tapi kalau aku pribadi dulu enggak sih, masalahnya ya belajar lebih ke belajar mandiri ya. Iya. Dulu belajar mandiri sama ya beberapa teman juga setelah lolos job ya. Kalau semisal sebelum saya lolos job sih emang tiap hari belajar di LPK. Nah, seperti itu. Nah, biayanya berapa sih Kak perbedaan antara SO, antara swasta, SO swasta sih, maaf. Antara swasta, jalur pemerintah sama Ryugakusei itu berapa? Setauku itu tergantung jobnya masing-masing. Dimana kalau SO itu kalau semisal total semuanya sampai dengan keberangkatan dan biaya sekolah lah, udah masuk semuanya di situ itu kurang lebih 35 sampai 40 lah. Seperti itu, 35 sampai 40. Terus kalau jalur IM saya kurang begitu paham sih. Masalahnya kalau jalur IM itu jalur pemerintah sih, jalur pemerintah. Kalau jalur IM itu kisaran berapa ya? Pokoknya ada selisihnya deh. Kalau jalur IM itu lebih murah, cuma prosesnya lebih lama karena harus melewati beberapa seleksi di mana di seleksi itu sistemnya benar-benar ketat sekali. Seperti rambut, nggak boleh rambut kayak gini tuh nggak boleh. Bedanya apa Kak? Jalur SO, jalur pemerintah sama jalur Ryugakusei yang tadi itu. Ya, di sini akan bahas 3 dulu ya, yang masalah tadi itu yang Toku Tegino ataupun visa engineer. Nanti insya Allah kalau diberikan kesempatan buat sharing-sharing di video saya selanjutnya. Itu kisaran pokoknya lebih murah jalur pemerintah sih, cuma prosesnya seperti yang saya bilang tadi lebih ketat gitu kan. Rambut harus potongannya itu bros banget gitu kan, nggak boleh diganggu gugat. Terusan setauku itu kalau semisal tesnya itu sistem kayak sistem gugur kalau nggak salah ya mohon maaf bukan ada salah kata saya coba ditanyakan lagi di channel YouTube lain, contohnya kayak semisal kalau ada yang kenal itu saya belajar dari Kak Sudaru Hitori. Di situ ada di YouTube juga bisa di stalking, namanya itu Sudaru Hitori. Saya belajar banyak dari beliau. Terus ada lagi yang channel YouTube-nya itu Ali Hasan Umar. Ali Hasan Umar itu menginspirasi banget. Beliau itu orang Brebes. Halo Mas Ali Hasan Umar. Coba stalking di situ penjabarannya lebih lengkap lagi. Terus tadi sampai mana ya? Sampai masalah SU pemerintah sama Ryugakusei ya. Nah, kalau semisal SO SO itu dalam kalau SO itu kan jalur swasta. Jalur swasta itu apa sih Kak jalur swasta? Jalur swasta ya emang lewat kayak perorangan gitu loh, pribadi, bukan dari pemerintah, bukan.
Nah emang harganya kalau semisal sampai dengan pemberangkatan itu emang sedikit lebih mahal ya, ada selisih kurang lebih berapa sih, 5 jutaan kalau nggak salah, 5 jutaan. Prosesnya lebih cepat karena dalam 1 minggu itu kurang lebih ada beberapa kali job lah, bisa dalam 1 minggu itu 3 job 4 job bisa 1 minggu. Kalau misal kita nggak lolos nih di job ini, bisa langsung pindah ke job selanjutnya. Itu berdasarkan keinginan jenengan yo, karena kerja di sini itu kan ada beberapa pilihan. Ada yang di bidang konstruksi, kayak contohnya ini nanti saya sama teman-teman teman saya 2 itu, yang satu dari Cilacap, satu dari Indramayu. Itu nanti di konstruksi, di taking seko. Job taking itu kayak perakitan besi kayak gitu, ngerakit besi. Di sini tuh namanya taking, job taking. Kalau di Indonesia yo kuli, namanya kuli. Oh iya, kita sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Di sini masalahnya lagi musim hujan, makanya musim hujan itu kalau di sini kalau siang itu dingin banget. Tak sambil ngerokok dulu bentar. Tadi bahas di taking seko ya, seko taking itu job saya sama teman saya tuh. Dan proses pembayarannya itu gimana sih kak? Nah apabila ada yang tanya kayak gitu tuh, proses pembayarannya itu bisa dicicil. Jadi kita masuk LPK, kita udah bayar nih, udah bayar buat apa namanya, sekolah kan, biaya sekolah yang tadi saya bilang 5 juta itu. Terus habis itu kita itu nggak langsung bayar 25 juta ataupun 35 juta, enggak, bukan begitu. Jadi nanti kita lolos job, kita ikut job nih, ada beberapa tahapan itu nanti insya Allah akan saya jabarkan di video-video saya selanjutnya. Doain ya, moga-moga bisa tetap berkarya. Jadi nominal segitu itu dibayarkan ketika nanti kita itu udah lolos job. Di situ udah tanda tangan kontrak. Begitu udah lolos job, udah tanda tangan kontrak, itu dibagi 2. Semisal katakanlah 30 juta lah ya, 30 juta itu dibagi 2, jadi 15 juta dulu. Nah nanti 15 jutanya lagi itu 1 minggu, kurang lebih 1 minggu sebelum keberangkatan. Seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah nominal segitu itu udah free, apa namanya, udah kita di situ udah dibikin paspor, udah dibikinin surat izin tinggal di Jepang, udah dibikinin mes, udah dikasih makan juga di situ, udah free makan. Seperti itu teman-teman. Terus di situ juga udah dibikinin visa, udah lengkap semuanya, pokoknya tinggal berangkat. Kecuali ada kecualinya nih. Kecualinya apa Mas Adil ya? Kecualinya ya sangu dewe, kaya contohnya isi di dalam koper itu kan dari duit pribadi, di luar dari yang nominal yang tadi aku sebutin kayak gitu. Ya masa arepan sangu tempe, sangu emi, masa mau itu kan enggak ini. Itu pakai uang sendiri kayak gitu, paling tambahnya kayak gitu sih. Ya jadi seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih yang udah member di channel YouTube saya. Terima kasih untuk waktu yang disempatkan. Sehat-sehat semuanya, jangan patah semangat buat apa namanya, adik-adik kelas saya ataupun kohai-kohai. Tetap semangat karena tidak ada niat baik yang sia-sia. Selama niat itu baik dan lillahi ta'ala, buat apalagi kalau buat keluarga, buat orang tua, insya Allah bakalan dimudahkan semuanya.
Terima kasih sekali lagi yang udah member di channel YouTube saya. Share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.